Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung kembali hikmah yang ke berapa lah, 52, 53, 54 mungkin lah. Kemarin kita sudah membicarakan soal warid. Kita baca kembali kitab Futuhul Arifin fi bayani amalis salikin wal wasilina ilallahi ta'ala, yang merupakan karangan daripada Muallim Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi, yang ini merupakan terjemah dan syarah daripada kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi aslafihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-anwaru matayal qulubi wal asrari. Anwar itu ialah kendaraan hati dan rahasia. Anwar itu ialah kendaraan hati dan rahasia. Anwar, nah ini penjelasannya, yaitu warid yang datang daripada Tuhan tersebut. Nah, masih sambungan yang semalam lah. Jadi anwar ini kan secara harfiah artinya cahaya-cahaya, jamak daripada nur. Tapi dalam pengertian ini, dalam secara istilahi, anwar itu adalah warid yang datang daripada Tuhan. Didatangkan Allah ke dalam hati hambanya. Maka dengan dialah hamba sampai kepada Tuhannya dan masuk ke hadiratnya. Ya, itu yang dimaksud dengan anwar sebagai kendaraan hati dan rahasia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambungannya lagi, wan nuru jundul qalbi kama anna zulmata jundun nafsi. Fa idza aradallahu ayyan sura abadah amaddahu bi junudil anwari wa qata'anhu madadaz zulmi wal aghyari. Nur atau cahaya tauhid dan yakin. Nah, nur dalam pengertian ini dimaksud oleh muallim atau muallif adalah cahaya tauhid dan yakin dan keyakinan. Jadi nur itu adalah tentara hati. Seperti bahwasanya zulmah atau kegelapan, syirik dan ragu itu adalah tentara nafsu. Maka apabila Allah menghendaki menolong hambanya, dikuatkannya tentara anwar, dikuatkannya tentara itu, dan dikalahkannya tentara kegelapan dan gangguan. Antara nur tauhid dan zulmatus syirki atau kegelapan syirik itu selamanya dalam peperangan. Jadi antara cahaya tauhid dan kegelapan syirik itu selalu diumpamakan seperti dalam peperangan. Karena keduanya itu ada mempunyai tentara dan pengikut, iman dan pengetahuan, menghasung kepada kebenaran atau mengusung iman dan pengetahuan itu mendorong seseorang kepada kebenaran. Sedang zulmah dan nafsu, zalim atau kegelap dan nafsu mendesak kepada kesesatan dan kecurangan. Maka bagi orang yang mendapat pertolongan Allah, dapatlah ia mengalahkan hawa nafsunya, beruntunglah dia dan tercapailah tujuannya. Dan bagi orang yang dikehendaki Allah, orang yang dihinakan Allah, dimenangkannya lah tentara nafsu dan terjerumuslah ia kepada kesesatan dan celakalah ia. Jadi jika Allah itu melakukan apapun yang dikehendakinya. Orang yang seumur hidupnya berbuat kesalahan, jika Allah menghendaki membuka hatinya, tiba-tiba ia mendapatkan husnul khatimah, di akhir hidupnya ia mendapatkan cahaya kebenaran, dan itu menjadi jalan baginya sampai kepada surganya Allah.
Ada juga orang-orang yang sepanjang hayatnya beribadah, ketika Allah berkehendak ia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Banyak kisah itulah di dalam hikmah-hikmah para sufi maupun di dalam kisah-kisah Israiliyat terdahulu. An-nuru lahul kashfu wal basiratu laha al-hukmu wal qalbu lahul iqbalu wal idbaru. Nur itu, cahaya tauhid itu baginya pembuka. Jadi bagi cahaya itu ada pembuka, dan mata hati itu baginya hukum, dan hati itu baginya berhadap dan membelakang. Jadi hati itu maksudnya berbolak-balik, ya kadang menghadap ke depan, kadang-kadang membelakangi. Menghadap siapa? Membelakangi siapa? Membelakangi Allah atau menghadap kepada Allah. Telah disebutkan bahwa nur itu ialah pengetahuan yang didatangkan Allah ke dalam hati seseorang. Dengan nur itulah terbukanya rahasia-rahasia yang gaib, seperti rahasia perintah dan tegahnya atau larangannya. Hati dapat memandang kepada sesuatu yang dihadapinya dan menetapkan atas kebaikan taat dan kejahatan maksiat, lalu ia ingat berhadap kepada yang kebaikan dan berpaling dari yang kejahatan. Jadi hati itu, sekali lagi seperti kata Nabi, hati itu bolak-balik. Iman itu naik turun. Al-iman yazid wa yanqus. Yazid wa yanqus. Hati seperti sebagaimana asal katanya qallaba yuqallibu, dia bolak-balik. Satu saat ia menghadap Allah, pada saat yang lain ia membelakangi Allah. Maka dalam hal inilah kita selalu memohon pertolongan agar Allah memberikan cahaya ke dalam hati kita, terbuka pemahaman kita, pandangan kita, syuhud kita kepada Allah, dan Allah tetapkan itu menjadi istiqamah bagi kita. Inilah anugerah yang terbesar daripada keimanan. Semoga kita menjadi bagian daripada orang-orang yang diberi Allah petunjuk, mudah bagi kita mengikuti petunjuk Allah, mengikuti perintah-perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, dan mudah pula bagi kita menjauhi larangan-larangan Allah atas petunjuk Allah. Semoga berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.